Bab 3856. Perkumpulan Bintang-Bintang. Seperti dugaan Erikin, membunuh seekor roh binatang pola 9 garis saja sudah cukup untuk memenuhi pola cahaya. Kecerahan pola cahaya, yang awalnya sedikit lemah, berangsur-angsur menjadi sama mempesonanya dengan 8 pola cahaya lainnya di belakang. Pada akhirnya, cincin perunggu memancarkan cahaya lembut, yang sama sekali berbeda dengan cincin di tangan para kultivator lainnya. Membunuh roh binatang pola 9 garis, aku ingin tahu apakah teman seiman Qin telah memadatkan pola cahaya ke-9. Sepertinya pemadatannya berhasil. Bukankah Tuan Qin akan mendapatkan hadiah wilayah rahasia yang belum pernah terjadi sebelumnya? Aku sangat menantikannya. Aku sangat ingin tahu apa yang Tuan Qin akan dapatkan ketika mencapai batas tertinggi daerah pelatihan ini. Merasakan cahaya di tangan Erikin, itu terus menyebar, menutupi seluruh tubuh Erikin dalam cahaya putih murni dan semua kultivator juga bersemangat. Semuanya seperti mimpi. Mengikuti Erikin, membuat mereka melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Erikin tidak ada hubungannya dengan mereka, tidak peduli apa yang dia dapatkan, mereka masih seorang kawan yang berjuang bersama dan mereka selalu merasakan rasa terhormat. Selain itu, membunuh roh binatang pola 9 garis dan meningkatkan cincin perunggu itu menjadi berpola 9 bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bisa menyaksikan semuanya juga menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Wush! Di bawah tatapan semua orang, gumpalan cahaya bintang tiba-tiba jatuh dari langit. Cahaya ini, seperti kepingan salju, benar-benar menyelimuti area tersebut. Dan kemudian, seluruh dunia menjadi gelap. Dengan latar belakang cahaya bintang, semua orang merasa seolah-olah mereka telah memasuki galaksi, dikelilingi oleh kegelapan tak berujung, hanya tempat ini yang terang. Dan di tengah di mana poin bintang yang tak terhitung jumlahnya tersebar, di mana Erikin berada, seberkas cahaya turun lagi. Tubuh Erikin perlahan-lahan terbang, secara bertahap meninggalkan tanah, di atas kepala semua orang dan cabang-cabang pohon kuno yang menjulang melayang keluar. Di daerah pelatihan ini yang tidak bisa terbang keluar dari hutan, dia melayang di seluruh bagian di atas hutan. Semua orang mengangkat kepala dan menahan napas dan penuh harap, mereka menebak hadiah apa yang akan diberikan Dewa Bintang kepada 9 pola yang dipadatkan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dalam sejarah sebelumnya, kultivator yang menyelesaikan 8 pola itu memperoleh pedang abadi yang dapat membunuh Master 2 kegagalan dengan pesat dan Erikin benar-benar telah menyelesaikan dengan sempurna. Ada apa ini? Tidak hanya area ini, kegelapan tiba-tiba meliputi seluruh hutan pagi kabut dan membuat semua kultivator di kejauhan mengubah ekspresi mereka. Mereka semua melihat ke atas dan melihat satu-satunya cahaya di seluruh dunia. Lihat, seseorang ada di udara. Sialan, hutan pagi kabut ini akan mati jika orang itu keluar. Bagaimana orang ini melakukannya? Sungguh ajaib, siapa orang ini? Pangeran Klan Beruang mengerutkan kening. Aku belum pernah melihat pemandangan yang begitu indah di hutan ini. Pasti telah terjadi sesuatu. Ada juga si tua dengan mata terbelalak dan bergumam sendiri. Meskipun jaraknya terlalu jauh, Erikin di udara hanyalah titik hitam samar di cahaya, tetapi ketika seluruh dunia tenggelam dalam kegelapan, satu-satunya sosok yang diselimuti cahaya itu cukup untuk mengejutkan semua orang. Sial, roh binatang ini sudah hilang semua dan aku hampir membunuhnya tadi. Bajingan mana yang menciptakan kegelapan ini? Kenapa aku begitu sial? Tracer Taois, yang sendirian,
menatap cahaya dengan marah, menarik rambutnya dengan ganas. Di udara, Erik Kin merasakan ledakan kelegaan di seluruh tubuhnya, seperti melompat ke mata air yang kering dalam cuaca panas. Cahaya yang turun tidak hanya mengangkatnya dengan lembut ke udara, tetapi juga dipenuhi dengan reiki spiritual yang kuat, seperti serangga kecil, setelah menggali ke dalam kulitnya yang terus menyembuhkan tubuh Taoisnya. Setiap tarikan napas, seolah-olah yang dihirup bukanlah udara, melainkan cairan spiritual yang kaya dan manis yang merembes keluar dari organ tubuh. Dalam keadaan ini, Erik Kin merasa bahwa serangan balik dari ilmu tiada dua pulih dengan cepat. Ini harusnya merupakan penanaman reiki. Erik Kin menjadi tenang dan sedikit terkejut. Para kultivator yang akhirnya menempati peringkat 5 besar akan diganjar dengan penanaman reiki. Dia mengetahui hal ini. Namun, hal seperti ini biasanya terjadi setelah masuk rapat terbesar, saat sudah ditentukan hasilnya. Tapi dia masih di hutan pagi kabut. Mungkin, dalam aturan, jika dapat membunuh roh binatang pola 9 garis itu, dia telah diidentifikasi memiliki kualifikasi untuk penanaman reiki semacam ini. Lagi pula, daerah pelatihan ini seharusnya tidak ada master yang dapat membunuh roh binatang pola 9 garis, jangankan yang teratas, bahkan ada juga yang tidak bisa masuk 5 besar. Proses penanaman reiki berlangsung selama beberapa saat, dan efeknya jelas teras. Selama periode ini, luka-luka yang disebabkan oleh ilmu tiada dua di tubuh Erik Kin tidak hanya cepat dan sepenuhnya disembuhkan, tetapi bahkan mulai muncul di meridian diafragma Erik Kin dan bahkan laut kesadaran juga, sehingga kultivasi Erik Kin dengan cepat naik ke puncak fase penilaian 1 penurunan dan mencapai tingkat setengah langkah menuju 2 kegagalan. Wush! Pada titik tertentu, bintang-bintang di langit mulai menjauh dan sebagai gantinya, ada dengungan antara langit dan bumi. Cahaya bintang yang mengelilingi Erik Kin mulai sedikit bergetar. Pada saat ini, cincin perunggu di tangan Erik Kin meledak dengan warna menyilaukan yang tak terlukiskan. Kemudian, di bawah tatapan mengejutkan Zheno Hu dan yang lainnya, poin bintang yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi jarak sejauh 10 mil mulai dengan cepat berkumpul menuju Erik Kin. Itu seperti cahaya bintang paling terang, menarik ribuan poin bintang dari segala arah, dengan cepat mendekati Erik Kin. Seolah-olah pada saat ini, Erik Kin yang memancarkan cahaya paling intens adalah inti dari ribuan bintang, keberadaan seperti seorang kaisar. Menanggapi ratusan panggilan, cahaya bintang yang tersebar terus-menerus kembali ke tempatnya. Erik Kin juga menyipitkan matanya dan menatap telapak tangannya. Poin bintang yang terus-menerus terbang-terbang ke cincin perunggu satu demi satu dan kemudian aura poin bintang yang dibungkus terbentuk di cincin, seperti pita, di sepanjang jari-jarinya sendiri ke atas. Akhirnya, sabuk bintang terbentuk di pergelangan tangannya. Setelah poin bintang hilang semua, sabuk bintang berubah menjadi 9 bintang emas. Tetapi 9 bintang emas ini hanya bersinar sebentar dan kemudian menghilang dengan cepat, seolah-olah tenggelam ke dalam kulit Erik Kin. Hanya ada beberapa tanda samar yang tersisa. Ketika semua debu mengendap, langit dan bumi mendapatkan kembali cahayanya dan sinar cahaya dan bintang-bintang telah menghilang tanpa jejak. Erik Kin juga didorong oleh kekuatan dan perlahan jatuh ke tanah. Tuan Kin, harta apa yang Master Mulia berikan kepadamu? Mengapa kami melihat lenganmu menyala sebentar dan kemudian cahayanya menghilang? Saat Erik Kin turun, Mulyani Hu bertanya penasaran. Mulyani, jangan sembarangan bertanya. Zheno Hu mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk memarahinya.
Tidak peduli harta apa yang diperoleh Eric Kin, itu adalah urusan pribadi Eric Kin dan mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Tidak apa-apa, tapi aku juga tidak tahu jelas. Eric Kin menggelengkan kepalanya, mengangkat pergelangan tangannya secara langsung dan menunjukkannya di depan semua orang. Bersambung.